Halo pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyadika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Sebanyak 12 personel Polda Riau yang bermasalah diberikan sanksi tegas pemberhentian tidak dengan hormat. Tim Psikologi Biro SDM Polda Jawa Tengah bersama konselor Polresta Pati menggelar kegiatan trauma healing dan bakti sosial bagi korban banjir. Polres Gianyar Polda Bali melaksanakan kegiatan pelatihan bahasa Inggris bagi personel Polres Gianyar yang bertempat di Command Center Polres Gianyar. Pemirsa, Kapolda Riau menunjukkan komitmen tegas dalam menegakkan disiplin internal. Sebanyak 12 personel bermasalah diberikan sanksi tegas pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kapolda Riau Irjen Polisi Heri Heriawan menegaskan bahwa keputusan PTDH adalah langkah terakhir setelah melalui proses panjang dan adil. Ia memberikan peringatan keras, terutama terkait penyalahgunaan narkotika yang menjadi garis merah bagi seluruh personel. Kapolda menjelaskan bahwa 12 personel yang diberhentikan dengan tidak hormat terbukti melakukan pelanggaran disiplin hingga tindak pidana umum. Ia pun menginstruksikan para Kasatwil dan Kasatker untuk memperkuat pengawasan melekat. Kita telah tadi menyaksikan secara bersama-sama upacara PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, 12 personil Polda Riau yang melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran disiplin ataupun yang masuk dalam kategori pidana umum. Ini adalah bentuk komitmen kita semua, terutama Polda Riau, dalam melindungi tua menjaga marwah. Marwah institusi harus tetap kita jaga, dan ini sebagai bentuk akuntabilitas kita kepada publik, ya, menunjukkan bahwa komitmen kita tidak pernah ragu untuk memberhentikan personil yang benar-benar melakukan pelanggaran atau kejahatan. Kapolda juga mengapresiasi peran media dalam mengontrol kinerja kepolisian sebagai bentuk transparansi. Nama-nama personil yang di PTDH diumumkan agar masyarakat mengetahui bahwa oknum tersebut sudah tidak lagi menjadi bagian dari Korps Bayangkara. Dari Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Di Treskrimum Polda Riau berhasil amankan pelaku penjamretan yang meresahkan warga. Tersangka berinisial JG merupakan eksekutor dalam aksi penjamretan di Kota Pekanbaru yang mengakibatkan korban mengalami luka serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Polri, dapat kami laporkan saat ini sedang berlangsung kegiatan press release perkara curanmor curas di wilayah hukum Polda Riau. Berikut laporan selengkapnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Kombes Polisi Hasim Risahon II mengungkapkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 5 Januari 2026 sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia Barat di depan Masjid Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru. Dari hasil pemeriksaan, tersangka adalah seorang residivis yang baru bebas pada bulan November 2025. Pelaku diketahui dalam pengaruh narkotika saat melakukan kejahatan tersebut. Polri amankan sejumlah barang bukti berupa 15 gram emas milik korban, 1 unit helm hitam, 5 unit ponsel, serta perlengkapan narkotika jenis sabu. Untuk tersangka JG, inisial JG, ini baru 2 bulan keluar dari LP, 4 kali keluar masuk dan sudah residivis dalam perkara yang sama.
jambret juga jelas juga. Untuk yang terakhir yang di TKP Marpoyan itu berarti bobol karena November baru keluar, jadi kurang lebih 2 bulan. Untuk satu lagi yang tersangka setelah kita lakukan penggerebekan memang sudah tidak ada di lokasi, namun tim masih melakukan pengejaran. Untuk sementara tim masih ada di Provinsi Sumatera Barat. Ditreskrim Polda Riau, Kombes Polisi Hasyim Risahon II mengatakan, penangkapan ini merupakan komitmen Polda Riau dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia terjadi di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Petugas Polsek Sukodadi menerima laporan dari masyarakat terkait kematian seorang pria yang diduga akibat penganiayaan di Dusun Talun, Desa Sidogembul, Kecamatan Sukodadi. Polisi bersama tim Inafis Polres Lamongan, Polda Jawa Timur telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara, sementara penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Adanya kejadian dugaan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. TKP-nya di Dusun Talun, Desa Sidogembul, Kecamatan Sukodadi. Yang sudah dilakukan oleh Satreskrim Polres Lamongan bersama Polsek Sukodadi mendatangi TKP, mengolah TKP, kemudian mengevakuasi korban. Korbannya berjenis kelamin laki-laki, saat ini sudah dibawa ke RSUD Dr. Sugiri untuk dilakukan visum et repertum. Kemudian langkah selanjutnya dari Satreskrim melakukan pemeriksaan saksi-saksi di TKP, dan saat ini beberapa saksi juga sudah dimintai keterangan dan ini masih berproses. Nanti untuk lebih jelasnya hasil penyelidikan hari ini akan kita sampaikan ke teman-teman media. Pemirsa, Polsek Patebon bersama pemerintah desa Lanci memasang garis polis lain dan papan peringatan awas bahaya di Tanggul Kali Bodri, Dukuh Pilang, Desa Lanci, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal pada Senin 26 Januari 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pengamanan lokasi tanggul yang terkikis dan dinilai rawan jebol akibat tingginya debit air sungai. Polres Kendal bersama Polsek Patebon dan instansi terkait lainnya bergerak cepat memasang polis lain serta tanda peringatan bahaya di sepanjang area Tanggul Kali Bodri, Lanci, Patebon, Kabupaten Kendal yang rusak akibat derasnya arus sungai. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Patebon, AKP Rozikin. Sebelumnya, Polsek Patebon mendapatkan laporan dari Kepala Desa Lanci yang menyebutkan bahwa Tanggul Kali Bodri itu mulai longsor karena debit air sungai naik 250 cm. Akibat hujan sepekan terakhir, yang ditakutkan debit air sungai Bodri naik hingga 250 cm tanggul jebol dan air meluap ke pemukiman warga Desa Lanci, Desa Donosari, Margosari, Tambak Rejo, dan Jambearum. Harapannya, Pemkab Kendal melalui dinas terkait melakukan pengurukan di lokasi tanggul longsor tersebut. Pemasangan polis lain dilakukan di sepanjang Tanggul Kali Bodri yang mengalami erosi akibat derasnya aliran sungai. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan warga sekitar, terutama saat curah hujan tinggi yang menyebabkan kenaikan debit air sungai. Kami Kapolsek Patebon melaksanakan pemasangan polis lain dan tanda bahaya di titik-titik yang rawan untuk terkena longsor. Himbauan kepada masyarakat agar masyarakat berhati-hati dan waspada di tempat-tempat yang sudah kami beri tanda bahaya dan polis lain tersebut.
Selain pemasangan tanda peringatan, petugas kepolisian juga memberikan imbauan kepada warga agar selalu memantau perkembangan kondisi sungai dan segera melapor kepada aparat apabila terjadi kenaikan debit air yang signifikan. Dari Humas Polres Kendal, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.